Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah kelas 1A. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga anak solih-solihah dalam keadaan sehat ceria semua ya. Bertemu kembali di pembelajaran tematik pagi hari ini. Kita masih melanjutkan belajar tema 4, subtema keempat, kegiatan bersama keluarga. Fokus materi belajar kita hari ini adalah matematika. Tujuan pembelajaran hari ini, anak solih-solihah mampu melakukan pengukuran berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda atau situasi konkret. Baik anak solih-solihah, sudah siap untuk menyimak pembelajaran hari ini? Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar mengukur berat dan ringan suatu benda. Simak ceritanya ya. Ali membantu ibu membersihkan benda-benda di rumah. Ali ingin mengetahui berat atau ringan suatu benda. Berat dan ringan adalah ukuran berat benda. Ayo bantu Ali membandingkan berat benda di rumahnya. Oke, solih-solihah, kita akan belajar mengukur berat dan ringan suatu benda-benda di sekitar kita. Nah, membandingkan benda dapat menggunakan timbangan. Perhatikan gambar timbangan berikut. Nih, siapa yang pernah lihat bentuk timbangan seperti ini? Alat ini dinamakan timbangan. Gunanya untuk mengetahui atau mengukur berat atau ringan suatu benda, dua benda. Contohnya seperti ini ya. Di sini kita sedang menimbang ember dan serokan. Kira-kira mana yang lebih berat ya? Ember atau serokan? Apakah kalian sudah bisa menebak atau sudah tahu? Nah, Bu Pita akan kasih tahu ya kuncinya. Dari timbangan seperti ini, benda yang lebih berat, maka posisi timbangannya akan ke bawah. Oke. Sedangkan benda yang lebih ringan, posisi timbangannya akan ke atas. Paham ya solih-solihah? Ibu baca sekali lagi. Benda yang lebih berat, maka posisi timbangannya akan ke bawah. Sedangkan benda yang lebih ringan, posisi timbangannya akan ke atas. Coba perhatikan lagi gambar timbangannya. Mana benda yang posisinya ada di bawah? Betul, ember. Ember posisinya ada di bawah, posisi timbangannya ke bawah. Berarti ember ini lebih apa? Ya, ember ini berarti lebih berat karena posisi timbangannya turun ke bawah. Artinya dia bendanya lebih berat. Sedangkan serokan, lihat posisi timbangannya naik ke atas. Itu artinya serokan lebih ringan. Ya, sudah dimengerti solih-solihah. Ingat, jika bendanya lebih berat maka timbangannya akan turun ke bawah seperti ini. Sedangkan jika bendanya lebih ringan maka posisi timbangannya akan ke atas. Itu kuncinya ya. Nah, sekarang ayo kita belajar. Ayo bandingkan berat benda di bawah ini. Di sini ada timbangan antara bantal dan guling. Coba anak solih-solihah, manakah benda yang lebih berat? Bantal, dua bantal, atau satu guling? Coba dijawab, dua bantal atau satu guling. Ingat, benda yang lebih berat maka posisi timbangannya akan ke bawah. Wah, hebat, sudah ada yang bisa menjawab dengan benar. Benda yang lebih berat adalah dua bantal. Karena kita tahu, lihat posisi timbangannya turun ke bawah ya. Kita coba sekali lagi ya. Ayo bandingkan berat benda di bawah ini. Di sini ada sepatu dan sendal. Manakah benda yang lebih berat? Sepatu atau sendal? Wah, hebat. Benda yang lebih berat adalah sepatu karena timbangannya terlihat turun ke bawah. Kita lanjutkan lagi ya anak solih-solihah. Simak cerita berikut ini.
Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana terbuat dari gantungan baju. Nah, jika Soli-Soliha tidak punya atau belum pernah melihat timbangan yang tadi Ibu contohkan, kita bisa membuat timbangan sendiri loh, yaitu dengan menggunakan gantungan baju seperti ini. Yang kita perlukan adalah gantungan baju, lalu kantong kresek dan beberapa tali. Nah, kita lihat. Tuh, jadinya seperti ini. Ini alas seperti ini bisa diganti dengan kantong kresek ya. Kita bisa siapkan 2 kantong kresek untuk menyimpan benda yang akan kita ukur beratnya, dan kita bisa menggunakan tali sebagai pegangan gantungannya. Ini adalah timbangan sederhana yang bisa kita buat sendiri. Coba perhatikan dengan teliti hasil timbangan Edo dan sepupunya ya. Lihat, mereka menimbang mainannya. Ada mobil-mobilan, ada robot, dan ada boneka. Kira-kira manakah mainan yang paling berat? Lalu pertanyaan kedua, manakah mainan yang paling ringan? Selanjutnya pertanyaan ketiga, susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Di sini ada 3 benda ya, Soli-Soliha. Kita perhatikan dulu 2 timbangan ini. Ada 3 benda yang diukur oleh Edo dan sepupunya. Ada mobil-mobilan, ada robot, dan ada boneka. Kita lihat timbangan yang pertama. Yang diukur adalah mobil-mobilan dan robot. Mobil-mobilan dan robot mana yang paling berat? Ingat, yang paling berat adalah yang timbangannya ke bawah. Wah, terlihat ya, yang paling berat adalah yang lebih berat antara mobil-mobilan dan robot adalah mobil-mobilan polisi. Robot lebih ringan karena timbangannya ke atas. Namun sekarang dibandingkan lagi, mobil-mobilan diukur, ditimbang, dibandingkan dengan boneka. Mana yang lebih berat? Ingat, yang timbangannya ke bawah. Wah, ternyata yang lebih berat adalah boneka. Ya, coba sudah paham belum? Lihat lagi timbangan yang pertama, mobil-mobilan dibandingkan dengan robot adalah benda yang lebih ringan adalah robot. Benda yang lebih berat adalah mobil-mobilan. Nah, sekarang kita bandingkan lagi dengan timbangan yang kedua. Ternyata mobil-mobilan sekarang diukur dengan boneka. Ternyata mobil-mobilan kalau dibandingkan dengan robot tadi lebih berat. Ketika ditimbang dengan boneka, ternyata mobil-mobilan itu lebih ringan dan boneka lebih berat. Ya, berarti manakah mainan yang paling berat? Robot, mobil-mobilan, atau boneka yang paling berat? Sudah bisa anak Soli menjawabnya? Coba disimpan dulu jawabannya. Kita jawab pertanyaan yang kedua. Manakah mainan yang paling ringan? Yang paling ringan dari 3 benda ini mana ya? Mobil-mobilankah? Atau robot? Atau boneka yang paling ringan? Oke, kalau sudah punya jawabannya disimpan dulu jawabannya. Lalu pertanyaan ketiga, susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Coba dari yang paling berat dari 3 benda ini, yang mana ya? Susunkan sampai yang paling ringan. Oke, kita jawab sama-sama ya. Hasil timbangannya adalah pertanyaan pertama, manakah mainan yang paling berat? Mainan yang paling berat adalah boneka. Kenapa boneka? Karena dibandingkan dengan mobil-mobilan yang tadinya berat, ternyata boneka lebih berat lagi. Berarti boneka ini adalah
mainan yang paling berat di antara 3 mainan yang ada di sini. Pertanyaan kedua, manakah mainan yang paling ringan? Jawabannya adalah ya, robot. Kenapa robot? Karena di sini di antara mobil dan boneka, robot yang paling ringan. Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga, susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Susunannya adalah tadi yang paling berat kita sudah dapat nih. Boneka. Oke, Ibu perbaiki. Susunlah mainan dari yang paling berat ke yang... Jawabannya adalah boneka, mobil-mobilan, dan robot yang paling ringan. Seperti itu solih-solihah. Sekarang, agar kalian lebih paham dan bisa mencoba sendiri, coba kerjakan latihan soal pada halaman 95 dan 96 di buku tematik ya. Lalu, cobalah membuat timbangan seperti Edo dan sepupunya tadi. Coba kalian bandingkan berat buku tulis kalian, buku tematik, dan tempat pensil menggunakan gantungan baju seperti yang dibuat oleh Edo dan sepupunya. Lalu kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, benda yang paling berat mana di antara buku tulis, buku tematik, dan tempat pensilmu? Lalu yang kedua, benda yang paling ringan apa? Selanjutnya yang ketiga, urutan benda dari yang teringan. Dari yang paling ringan apa dulu, selanjutnya apa sampai yang terberat. Bisa ya solih-solihah, kalian cukup menyiapkan gantungan baju dan 2 kantong kresek. Lalu coba ukur 3 benda ini ya. Nah, anak solih-solihah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita telah belajar membandingkan berat benda menggunakan timbangan. Tugas untuk kalian hari ini adalah yang pertama, mengerjakan latihan soal halaman 95 dan 96. Selanjutnya, mengukur berat buku tulis, buku tematik, dan tempat pensil menggunakan timbangan yang dibuat sendiri. Selamat mencoba anak solih-solihah. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.